Enggak juga Panjul. Udah ya, semuanya tolong mereka dimatiin, dengarkan mem baik-baik. Nah, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang bab 1, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Balik lagi ya pelajarannya kayak SD. Kamu kalau perhatikan dan ingat sama pelajaran di SD, kamu akan paham dan ngerti. Oh iya ya, ternyata kelas 7 itu banyak pelajaran yang mengulang dari SD. Jadi kalau yang waktu di kelas 6-nya males-malesan, nggak mau belajar, nggak mau dengerin di kelas, itu pasti nyesel. Karena harus ngulang semua dari awal lagi, sementara yang udah belajar bener di kelas 6 dan masih ingat, dia cuma tinggal, oh iya yang ini, oh iya waktu itu udah pernah dijelasin. Nah, sekarang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan dasar negara itu? Ya, dasar negara adalah sikap hidup atau pandangan hidup suatu negara yang menjadi sumber hukum negara tersebut. Jadi kalau dari kata dasar dan negara, dasar itu kayak pondasinya. Kalau kamu bikin rumah, pondasinya harus yang kuat. Nggak ada orang mau ngebangun rumah dengan pondasi pakai pasir aja atau cuman kayunya juga bukan yang kualitasnya bagus gitu. Lebih bagus lagi kalau pondasinya itu yang benar-benar dari beton atau yang memang bahannya kuat. Biar apa? Biar ketika bangun rumah di atas pondasinya, rumahnya itu nggak akan cepat rusak atau kena gempa bumi kecil aja udah langsung rubuh. Tapi kalau pondasinya kuat, rumahnya akan tetap kokoh. Mau sampai puluhan tahun, mau sampai anak cucu kalian tinggal di situ, rumahnya nggak akan hancur. Nah ini sama dengan rumah, negara juga harus punya pondasi. Dan pondasi sebuah negara itu harus yang kuat juga. Biar apa? Biar negaranya itu bisa berdiri kokoh, bisa terus nggak akan bisa digoyangin sama negara-negara lain. Itu maksudnya. Ya, jadi dengan yang dimaksud dengan dasar negara itu pondasi dari sebuah negara. Jadi pandangan hidup kalau di negara. Kalau di rumah pondasinya kan semen, batu, kayak gitu kan, kerikil. Nah, kalau di sebuah negara pondasinya itu adalah pandangan hidup, sikap hidup. Kayak gimana sih sikap hidup rakyat-rakyatnya biar negaranya itu bisa menjadi negara yang kuat. Kalau rakyatnya aja nggak cinta sama negaranya sendiri, yaitu berarti pondasinya lemah. Jadi negaranya juga bisa hancur, akhirnya bubar negaranya. Gitu. Terus, dasar negara itu adalah cerminan dari peradaban, kebudayaan, dan kepribadian yang tumbuh dalam sejarah suatu negara. Kalau kamu baik-baik baca, ini harus serius ya, dengerin memnya dan perhatikan. Kalau kamu baik-baik baca, cerminan dari peradaban, kebudayaan, dan kepribadian yang tumbuh dalam sejarah suatu negara. Sehingga artinya apa? Sejarah suatu negara itu membentuk kebudayaan negara itu. Kepribadiannya dibentuk dari sejarah negara itu. Kalau kamu lihat zaman sekarang di Indonesia rakyatnya seperti apa sih? Mudah diprovokasi, takut sama orang lain, tidak pede. Itu kepribadian kita sebenarnya. Itu kepribadian rakyat Indonesia. Tidak pedenya itu. Apalagi kalau ada orang asing masuk. Kenalan sama orang baru, pasti kita lebih nggak pede lagi. Malu gitu. Nah, itu sebenarnya datang dari sejarah negara kita. Kepribadian rakyat Indonesia itu bisa muncul dari apa? Karena sejarah negara kita itu gelap, nak. Kita dijajah itu bukan hanya 3,5 abad, tapi lebih dari 3,5 abad. Karena kalau dipikir-pikir 3,5 abad itu hanya Belanda aja. Sementara negara-negara lain itu nggak kehitung ke 3,5 abadnya. Dan nggak cuma Belanda yang ngejajah kita. Kebayangkan 350 tahun lebih kita dijajah, kita ditekan, kita kita di apa ya? Maaf tadi mem baca chat. Ada yang minta tolong direkam. Kemarin mem ngomong di grup,
pasti direkam sama Mem dari awal sampai akhir dan nanti akan di-share di grup PKN, jadi nggak usah khawatir ya, bisa diulang-ulang. Nah, balik lagi ke kepribadian yang tadi. 350 tahun lebih kita di bawah jajahan negara lain, kita ditekan, kita nggak boleh belajar, kita nggak boleh pinter, kita dicegah untuk menjadi pintar. Biar apa? Biar kita nggak pede, gitu. Dan itu akhirnya tumbuh rasa nggak pede, rasa malu, rasa kita nggak pinter, kita nggak bisa apa-apa, kita nggak akan bisa maju, itu muncul tertanam di kepala dan tumbuh terus sampai detik ini, sampai tahun sekarang. Kayak gitu. Nah, kenapa terus para tokoh zaman dulu harus membuat dasar negara? Ini kejadiannya sebelum kita merdeka, nah, sebelum tanggal 17 Agustus 45. Itu kejadiannya sebelum merdeka. Sebelum merdeka kita harus sudah ada fondasinya dulu. Tokoh-tokoh zaman dulu, Soekarno, Bung Hatta, dan yang lainnya, itu tahu kalau kepribadian Indonesia itu sudah hancur gara-gara kita dijajah. Dan itu harus diubah. Diubah pakai apa? Diubah menggunakan dasar negara. Makanya dibuatlah dasar negara kita. Ini pengennya negara Indonesia tuh mau dibawa kemana? Rakyat kita tuh mau diapain? Itu yang dipikirkan oleh tokoh-tokoh yang memerdekakan, yang berusaha memerdekakan Indonesia dulu. Nah, perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ini sejarahnya ya, sejarah dari awalnya Pancasila dilahirkan. Yang pertama adalah pembentukan BPUPKI. BPUPKI ini masih ingat di kelas 6 dibentuk tanggal 1 Maret 1945. Dari tanggalnya aja kamu udah tahu kalau ini sebelum Indonesia merdeka. Kenapa BPUPKI dibentuk? Ini adalah organisasi buatan Jepang. Tahun 1945 itu dunia sedang terjadi perang. Oke. Diulang ya sama Mem ya. Jadi tanggal 1 Maret 1945 itu Jepang memutuskan untuk membentuk sebuah organisasi yang dinamakan BPUPKI. Kenapa? Karena Jepang waktu itu sedang terlibat dalam yang namanya Perang Dunia Kedua. Jepang tahu Jepang sepertinya akan kalah di Perang Dunia itu, sehingga dia butuh bala bantuan, butuh tentara tambahan. Salah satu negara yang dia ambil rakyatnya untuk dijadikan tentara di Perang Dunia II mendukung Jepang itu adalah Indonesia. Biar rakyat kita mau membela Jepang di Perang Dunia II, padahal Jepang ngejajah kita, akhirnya Jepang kasihlah suatu rayuan atau bujukan kalau Jepang akan memerdekakan kita kalau kita mau bergabung dengan tentaranya. Nah, dengan janji Jepang itu akan memerdekakan Indonesia, makanya Jepang membentuk BPUPKI tanggal 1 Maret 1945. Ketuanya ini Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat. Ini orang Indonesia, bukan orang Jepang. Kenapa? Karena Jepang tahu kalau ketuanya adalah orang Jepang, ya orang Indonesia mana mau percaya. Gitu. Tujuannya adalah membuat dasar negara dan rancangan undang-undang dasar. Nah ini di BPUPKI inilah mulai dibentuk dasar negara kita yang nantinya akan menjadi Pancasila. Singkatannya BPUPKI adalah Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau masalah sinyal buruk,
nggak apa-apa, karena ini kan direkam sama mem, ya. Jadi nanti kamu akan tetap bisa mengikuti pelajarannya. Jadi nggak usah khawatir masalah sinyal. Oke. Nah, kita lanjut ya. Tadi terakhir adalah singkatan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terus nama lainnya dari BPUPKI adalah Dokuritsu Junbi Kosakai atau Cosakai. Masih ingat kan, ini semua kamu pelajari, sebenarnya kamu pelajari di kelas 5, lalu diulang lagi di kelas 6, dan sekarang diulang lagi di kelas 7. Kenapa sih memang ini diulang-ulang? Karena ini adalah dasar. Nah, ini adalah dasar dari sejarah kita. Ingat, Soekarno bilang jas merah kan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi, setiap sekolah itu pasti selalu mengingatkan kalian mengenai sejarah Indonesia yang salah satunya adalah pembentukan dasar negara. Nah, BPUPKI melakukan sidang-sidang juga untuk membentuk dasar negara dan untuk menyusun rancangan undang-undang dasar. Yang pertama adalah sidang resmi pertama, ini dilakukan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, untuk ngapain sidang resmi pertama ini dilakukan? Untuk membahas tentang dasar negara. Lalu ada lagi sidang tidak resmi. Ini diadakan di antara rises kedua sidang resmi, membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Rises itu apa? Rises itu istirahat, waktu istirahat atau jeda. Karena sidang BPUPKI ini ada 2 sidang resminya. Ketika sidang resmi pertama sudah beres, itu ada jeda waktu, ya, ada jeda waktu sampai kurang lebih 1 bulan. Setelah itu diadakan sidang resmi yang kedua. Nah, selama jeda waktu kosong itulah diadakan sidang tidak resmi untuk membahas pembukaan Undang-Undang Dasar. Lalu sidang resmi yang kedua ini dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Kalau kamu lihat tanggalnya dan bulannya, sidang resmi pertama itu selesai 1 Juni. Sidang resmi kedua dimulai lagi 10 Juli. Jadi itu ada jeda waktu atau ada rises, ya, kurang lebih 1 bulan. Nah, dari tanggal 2 Juni sampai tanggal 9 Juli, disitulah diadakan sidang tidak resmi untuk membahas pembukaan Undang-Undang Dasar. Kalau sidang resmi yang kedua, itu untuk membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi mengulang ya, sidang resmi pertama itu untuk membahas tentang dasar negara. Di sidang resmi pertama inilah, kalau kamu ingat di kelas 6 dulu, di sidang resmi pertama inilah 3 tokoh mengusulkan dasar negara kita. Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sampai akhirnya digodok menjadi Piagam Jakarta dan sebagainya, dan akhirnya selesai sampai peresmian Pancasila tanggal 1 Juni. Makanya setiap tanggal 1 Juni kelahiran Pancasila kan. Baru setelah itu rises, dibahas pembukaan Undang-Undang Dasar. Membahas pembukaan Undang-Undang Dasar itu kita mau bikinnya kayak gimana sih gitu. Masih ingat kan pembukaan Undang-Undang Dasar alinea pertama isinya tentang apa, alinea kedua isinya tentang apa, alinea ketiga isinya tentang apa, sampai keempat. Dan di alinea keempat itulah dimasukkan dasar negara yang sudah resmi menjadi Pancasila, disimpan di dalam pembukaan UUD alinea keempat. Udah beres pembukaan Undang-Undang Dasar, udah jadi, muncul lagi sidang resmi kedua, dan di situ baru ngebahas isi dari Undang-Undang Dasar. Pasal 1-nya tentang apa, pasal 2 tentang apa, yang mungkin kamu ingat di kelas 6 juga ada yang tentang membahas tentang agama, yang membahas tentang negara memelihara anak-anak terlantar dan sebagainya. Ya, sampai ke
bendera kita bendera apa itu ada semua di pasal di dalam Undang-Undang Dasar. Sidang BPUPKI diadakan ketiga sidang tadi, sidang resmi pertama, sidang tidak resmi, dan sidang resmi kedua itu diadakan di Gedung Chuo Sangiin yang sekarang namanya disebut Gedung Pancasila. Nah, ini gambarnya. Jadi di sini di gedung inilah 3 sidang BPUPKI itu diadakan. Di gedung inilah Pancasila dilahirkan. Makanya akhirnya diubah nama gedungnya menjadi Gedung Pancasila.